golongan jaket ini artinya apa mah? Merah menandakan kamu ketua, biru biasa, dan hitam tanpa jabatan. Ya ampun, parah banget. Sekarang semuanya jadi dibuat jelas kayak gini. Bisa-bisa aku dapat hitam mah. Mama dapat warna biru nih. Harusnya kamu juga dapat warna biru lah, karena kan kita masih ada hubungan darah. Tapi nyatanya aku beda mah. Kenapa ya? Astagfirullah ya Tuhan, gak penting alasannya. Yang penting sekarang kamu harus melindungi diri dengan berbagai cara apapun. Tuh, kenapa para warga kumpul di depan rumah kita? Mereka udah tahu golongan jaket kamu dan mau demo. Mending sekarang kamu melarikan diri lewat pintu belakang rumah aja tuh. Ya udah deh. Akhirnya lo sampai juga di sekolah. Gue mau interogasi lo, jelasin video apa ini. Gue sih punya golongan jaket yang paling tinggi, jadi Tiara udah pasti kalah. Ini video apaan? Gue gak pernah ngomong kayak gini. Kenapa? Lo takut ketahuan ya sama gue? Jangan-jangan supaya bisa melindungi anakku, aku terpaksa buat videonya kan. Untung aja ada Fikpi, pilih avatar AI, masukin gambar orangnya, prompt dan suara yang diinginkan. Lanjut, dalam 1 menit langsung jadi. Maaf ya Ti, gue beneran gak sengaja. Kayaknya gue tipsy deh pas ngomong itu. Kalau lo emang dapat jaket merah, ngaku aja. Jadi kita bisa bikin geng. Hah? Kita bisa temenan? Datang aja ke acara nanti sore di sekolah ini. Cuman khusus untuk kita berdua aja loh acaranya. OMG, udah pasti dong kalau lo yang undang. Jangan datang ke acara itu, kamu tuh jadinya serakah. Kamu harus datang supaya bisa dapet tahta. Ikutin apa kata malaikat. Ikutin apa kata insting deh. Ya ampun Pel, ngapain sih lo ngaku-ngaku ke orang lain kalau lo dapet jaket merah? Emang kenapa? Gue kan dapat banyak pujian. Secara sekarang gue udah segeng sama Tiara. Lo pikir dia serius? Dia tuh kan mau jebak lo. Mustahil. Semua orang juga tahu kali kalau yang dapat jaket merah tuh cuma bisa 1 orang. Hah? Artinya dari awal gue udah ketahuan bohong. Kalau gitu gue harus temuin nyokap gue. Ini semua karena dia yang bebasin gue dari rumah. Tapi nyokap lo udah dibayarin ke luar negeri sama Tiara selama 1 tahun. Kali ini lo urus sendiri deh, gue gak ikut-ikut soalnya lawan lo gak main-main. Mabungolnya bisa kawan kayak inian. Oh, rupanya kamu di sini. Maaf Bu, saya gak bermaksud buat bohong. Hah? Bohong? Bukannya emang kamu pemilik asli jaket merah? Tiara kan yang bohong. Seriusan Bu? Cuman kalian berdua doang yang belum pakai jaket. Gimana kalau kita bikin acara pembuktian aja? Bikin aja Bu, saya gak takut. Waduh, kalau Tiara gak takut, kemungkinan emang bener dia pemiliknya. Pemilik jaket merah harus cepet ditemukan supaya dia bisa memimpin negara ini dan naik tahta. Feli, aku kasih tahu kamu ya, lebih baik kamu pulang sekarang juga daripada ikut acara pembuktian itu. Kenapa? Lo iri ya kalau gue dapet jabatan yang paling tinggi? Walaupun kalian berdua special guest ya, tapi Tiara tuh udah mempengaruhi Bu Guru. Makanya, udah pasti Tiara kan pemiliknya. Gue yakin kok kalau Bu Guru itu gak segampang itu dipengaruhin. Astaga, kamu gak tahu aja ya kalau Bu Guru itu mata duitan. Baik, karena semuanya sudah ngumpul, saatnya kita umumkan siapa pemilik jaket merah sesungguhnya. Kasian deh lo Feli. Kok langsung umumin pemilik? Salah dong, harusnya dibuktiin dulu. Udah gak perlu karena saya udah tahu siapa pemiliknya. Aneh, kok gak sesuai sih sama yang ibu omongin tadi? Dibuktiin aja siapapun yang pegang jaket merah itu dan berkilau, maka dia pemilik aslinya. Oke, kalau gitu langsung aja buktiin, saya gak takut. Gue mohon, ayolah bereaksi. Bisa tahu pemilik barang atau pemilik uang? Pemilik uang agak percuma, soalnya orang-orang di kota gue udah pada cashless, jadi mending pemilik barang. Nak, Mama nemu boneka ini punya kamu bukan? Bukan, Ma, aku gak suka boneka. Jangan-jangan Mama mau beliin boneka ini buat anak lainnya. Mulai. Kamu kan anak tunggal, jadi Mama cuma sayang sama kamu, gak ada yang lain. Mama so sweet deh. Kalau gitu boneka ini buang aja Mas, soalnya aku gak suka. Kamu kan baru dapat kekuatan, kenapa gak dipakai aja? Aduh, aku mah. Loh, pemilik bonekanya kamu kan, Nak? Bukan, Mah, punya Keisha. Pasti kamu gak sengaja bawa boneka itu pulang ke rumah dah. Masa sih? Ya udah kalau gitu aku balikin dulu, Mah. Guys, gue barusan dapat handphone keluaran terbaru loh. Gak usah sok pamer deh, itu juga punya orang tua lo, bukan punya lo. Apa sih, Fel, lo iri ya? Bahkan gue yang babunya Tiara aja punya emas 1 kilo loh. Dela, itu juga punya orang tuanya Tiara. Ngeselin. Udah gak apa-apa, Ti, sabar aja. Yang penting terbuktikan kalau sebenarnya orang tua lo itu memang kaya raya. Feli, daripada lo ngurusin gue, lebih baik lo urusin teman lo si Keisha itu. Keisha, dia kenapa? Keisha itu muka 2 banget. Dia di depan baik, tapi di belakang suka ngomongin lo. Iya, padahal kan Keisha terkenal kaya raya. Diam kalian, gak ada yang boleh gosipin bestie gue di hadapan gue. Bu, maaf Bu, saya telat. Kamu ini udah mencuri, telat pula. Mencuri? Maksudnya apa Bu? Itu yang lagi kamu pegang. Kamu kan curi bonekanya Keisha. Saya baru aja dapat laporan kayak gitu. Loh, enggak, ini bukan nyuri Bu. Udah deh Vel, lo gak usah ngeles Keisha. Lo yang laporin ini semua? Iya, lo emang curi semua barang gue dari seragam, tas, sampai ke boneka ini. Feli, kalau kamu pengen suatu barang, bilang aja ke ibu, nggak usah curi-curi kayak gitu. Bukan, saya bakal buktiin nih ya, seragam ini pemiliknya adalah, loh udahlah, lo tuh nggak bisa ngeles lagi. Bu, hukumlah si Feli ini. Feli, kamu dihukum berdiri dengan 1 kaki selama 5 jam. Buset, bener-bener ya Keisha, kalau gue ketemu dia, gue bakal habisi dia. Berani-beraninya dia nuduh gue. Keisha udah pergi, lo nggak bakal bisa nemuin dia, Vel. Kenapa? Gue tinggal ke rumah dia aja kan. Dia nggak punya rumah, kalau dia ada ngasih tahu alamat dia ke lo, itu semua Vel song. Apa lo bilang? Tapi gue pernah kok main ke rumah dia. Maksud lo rumah
rumah gue. Keisha itu mohon-mohon buat minjem rumah gue supaya bisa pamer ke lo. Itu artinya lo sekongkol sama Keisha? Enggak, gue tuh cuma mau manfaatin dia karena dia mau bayar gue 100 juta cuma buat nyewa rumah gue selama 1 jam. Apa? Mama kan pernah kehilangan uang juga, cuman dia nggak sebut sih berapa nominalnya. Ah, nggak mungkin lah Keisha pelakunya. Sekarang itu Keisha lagi nongki di kafe di dekat rumah lo. Lebih baik lo buntutin dia, nanti lo juga tahu apa alasan dia nuduh lo. Gue harus buktiin dulu lo bener-bener terlibat apa enggak. Untung aja seragam lo punya lo sendiri. Woi Keisha, akhirnya gue ketemu sama lo. Sekarang saatnya. Lo udah siap buat ngaku kalau lo pencuri barang-barang gue ya? Enggak lah, justru gue mau kasih pelajaran karena lo udah fitnah gue. Loh, Keisha, tunggu. Gue kesel, gue jadi kehilangan jejaknya Keisha nih. Jangan-jangan dia sengaja lagi. Kalau gitu gue pakai kekuatan gue dulu deh. Sepatu ini punya Keisha, rak ini punya Keisha, baju ini punya Keisha, tas, semuanya punya Keisha. Itu Nyonya udah pulang ya, Non? Enggak, ini baru jam 3 sore. Mama itu biasanya pulang jam 5 sore, Pak. Lah, tapi tiap jam 3 sore memang selalu ada bunyi pintu kayak gitu sih, Non. Saya nggak pernah cek karena saya pikir itu Nyonya. Jangan-jangan suaranya dari gudang ini. Sebenarnya selama ini gue selalu dilarang Mama buat ngebuka pintu ini karena katanya di dalamnya terlalu berdebu. Tapi mau gimana lagi, gue harus buktiin supaya image gue tetap bagus. Jangan, Non. Nanti saya loh yang dimarahin. Bapak diam aja. Pertama-tama pintu ini punyanya Keisha. Wah, bener-bener nih anak ya, kalau gitu gue dobrak aja. Mampus saya. Tambah saldo kalau gue dibohongin atau digosipin. Digosipin dong. Asik, naik gaji nih. Tapi saldo maksimalnya kan cuma 100 juta. Is, gak puas dong kalau kayak gitu. Bapak tenang aja, saya bakal bikin saldo saya makin banyak supaya gaji Bapak makin gede. Tapi Non, kalau saldonya di atas 100 juta, Non kemungkinan metong karena gosipnya udah another level. Yah, rugi dong. Barusan aja ada yang gosipin saya, Pak. Pasti Bapak ya? Bukan, Non. Kekuatan Non ini jangkauannya satu kota ini. Jadi bisa aja teman baik Non sendiri. Masa teman baik kok ngegosipin? Kalau gitu saya buktiin dulu deh. Barusan aja kalian berdua gosipin gue ya. Bahkan hari ini aja tuh kita nggak ada mikirin loh. Ide kepedean banget sih nih anak. Ya udah, gimana kalau kita pembuktian aja. Kalian berdua gosipin gue sekarang juga. Tahu nggak sih lo, Feli itu kasihan banget. Kayaknya dia punya bestie yang bisa mengkhianati dia deh. Iya, selama ini Feli nggak tahu aja kelakuan Keisha kayak gimana. Cuma nambah 50.000. Tapi maksud kalian berdua apa? Itu cuman gosip yang belum tentu bener juga. Kalau gitu kita cabut yuk, Ti. Jangan-jangan bener lagi apa kata mereka berdua. Bu, Keisha mana ya? Hari ini saya nggak ada lihat dia. Hari ini dia izin nggak masuk ke sekolah, tapi tanpa keterangan sih. Kalau kayak gitu kemungkinan dia sakit, Bu. Soalnya katanya dia sakit berat. Ya ampun, kasihan banget. Mana dia sebatang kara pula. Pasti nggak ada yang rawat dia tuh. Iya. Nambah lagi. Siapa yang gosipin gue? Gak mungkin Keisha kan? Soalnya dia sebatang kara, udah pasti dia sendirian di rumah. Orang yang gosipin kamu, jangan-jangan Ibu udah dengar gosipnya? Belum, tapi sebenarnya kamu udah dapat ancaman. Di mana, Bu? Kok saya nggak tahu? Dari mulut ke mulut katanya dia bakal ungkap gosipnya malam ini. Wah, bener-bener tuh orang bikin gue punya deadline. Alhamdulillah sekarang gue udah punya emas. Gue bisa bantu pengobatannya Keisha ini. Nah, kamu dapat emas gede itu dari mana? Aku beli mah dari hasil keringat aku sendiri. Apa kamu bilang kamu pasti curi uang Mama kan? Kalau gitu. Tapi mah, udah anggap aja emas ini buat bayar dosa-dosa kamu ke Mama. Selama ini kan kamu mengecewakan Mama. Untung aja Mama cuman gosipin kamu ke tetangga. Jadi selama ini Mama yang gosipin aku? Mama pelakunya? Oh, kamu udah tahu. Maafin Mama ya. Mama udah tobat kok berkat ini. Mama lihat aja Mama. Aku nggak nyangka ternyata pelakunya orang terdekat aku sendiri. Nambah. Itu artinya bukan Mama pelakunya. Gue masih punya waktu beberapa jam lagi sebelum gosip itu tersebar. Kalau gitu kesempatan gue kan. Feli, kamu jangan kesini. Tasya, kenapa? Jangan-jangan terjadi sesuatu ya sama Keisha? Keisha, udah aku antar ke rumah sakit. Soalnya tadi kondisi dia memburuk. Tapi kamu gak usah khawatir. Ya ampun, kasihan banget. Lah, gak mungkin kan orang sakit ngegosipin gue. Oh, kalau kamu cari orang yang ngegosipin, lebih baik kamu cari di rumah kamu aja. Maksudnya nyokap gue? Iya, semua orang di kota ini juga tahu kali kalau mama kamu itu parah banget gosipnya. Gue bener-bener speechless. Kalau gitu gue harus habisin Mama kan. Gak peduli berapa duit yang udah gue dapet. Aku dukung. Berantas kejahatan. Mah, aku gak nyangka ternyata Mama perlakukan aku lebih buruk daripada yang Mama ceritakan tadi ya. Gak ada ya, Mama tuh udah jujur semuanya. Mulai hari ini Mama harus metong di tangan aku. Bukan Mama pelakunya. Saldo aku udah lebih dari 100 juta, Mah. Kamu asal fitnah, nyawa kamu sendiri yang terancam. Lebih baik kamu lihat yang disebarin sama teman kamu di sosmed. Pelakunya adalah...